Saya pikir survei itu berkesesuaian dengan fakta ya. Seperti saya bilang tadi bahwa Bahlil ini pertama sebetulnya salah tempat duduk. Harusnya jangan di BKPM. Mestinya beliau ini ditempatkan sebagai Menteri UMKM. Saya tahu kapasitas Bahlil ini kita tidak ragukan di bidang itu. Tetapi kalau di bidang di BKPM, saya meragukan kenapa jaringan internasionalnya seperti yang saya sampaikan tadi di bidang finansial, teman pengusaha besar yang memang selama ini kerjanya investasi di banyak negara, itu Bahlil tidak punya. Ya, tapi kalau di UMKM, beliau ini saya yakin akan sukses, akan berhasil karena memang beliau adalah pebisnis yang berhasil. Nah, ini salah tempat. Jadi kalau survei menyatakan Bahlil 30% dan Erick Thohir 58%, saya pikir wajar karena apa? Erick Thohir ini juga terlihat kinerjanya solutif ya terhadap permasalahan-permasalahan BUMN kita. Halo para netizen dan penonton setia Tagar TV, kembali dengan saya Yosi Girsang dari Tagar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi ataupun bagaimana pencapaian investasi di Indonesia di masa pandemi saat ini. Di mana kita ketahui bahwa salah satu hal yang bisa nantinya memulihkan ekonomi Indonesia adalah selain memulihkan konsumsi domestik, juga perlu investasi juga dikembalikan seperti sedia kala. Nah, kali ini posisinya adalah Indonesia sudah kalah investasinya dibandingkan dengan negara tetangga Vietnam yang sebelumnya jauh di bawah Indonesia. Nah, kali ini kami sudah berhasil mengundang salah satu narasumber. Beliau adalah politikus dari Partai Demokrat, Bang Ferdinand Huta Heian. Halo Bang Ferdinand. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Bang. Bang, ini persoalan tentang investasi di Indonesia, Bang. Banyak hambatan-hambatan, namun saat ini seperti kita ketahui dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Pak Bahlil Lahadalia, itu masih optimis bahwa investasi di Indonesia itu akan bisa dicapai sekitar 817 triliun hingga akhir tahun ini. Nah, tapi posisinya kita masih kalah dengan Vietnam. Nah, bagaimana sebenarnya Abang melihat kinerja dari Kepala BKPM ini, Pak Bahlil ini, Bang? Ya, saya menilai begini ya, Pak Bahlil ini ditempatkan di BKPM sebetulnya sejak awal adalah penempatan yang kurang pas, kurang tepat. Bahwa beliau ini latar belakangnya kan adalah pebisnis nasional ya, pengusaha nasional yang lebih menguasai kepada UMKM menurut saya. Seharusnya menurut pemikiran saya, Pak Jokowi mestinya menempatkan Bahlil di Kementerian UMKM sejak awal dan saya akan yakin UMKM kita akan bangkit bergerak di bawah kepemimpinan Saudara Bahlil apabila dia ditempatkan menjadi Menteri UMKM. Tetapi Pak Jokowi menempatkan beliau di BKPM, ya kita hormati, tetapi apa yang saya mau sampaikan bahwa di sini pertama memang banyak kendala saat ini yang kita hadapi. Selain kemampuan jaringan internasionalnya Bahlil tentu kan sangat kurang ya. Saya melihatnya jaringan internasionalnya kurang, bagaimana bergaul dengan dunia-dunia luar, pengusahanya, dunia finansialnya segala macam. Itu saya lihat kurang dimiliki oleh Bahlil, sehingga kemampuannya untuk mengajak para yang punya uang, para kapitalis di luar sana itu yang sangat kurang. Sehingga kalau kita melihat sekarang sektor investasi ini tidak memenuhi target atau di bawah target, maka menjadi tidak heran sebetulnya dan menjadi wajar. Karena apa? Pertama tadi kepala BKPM-nya kurang mempunyai networking internasional di dunia finansial, di dunia pebisnis besar yang memang selama ini kerjanya berinvestasi di negara-negara lain. Nah, itu menyebabkan datangnya investor baru ke negeri ini tentu kurang. Kalau kita melihat BKPM ini kan di bawah koordinasi Pak Menko Marves ya, Pak Luhut Kemaritiman dan Investasi. Saya melihat bahwa justru Pak Luhut yang punya jaringan, memang sejak dulu beliau ini sudah punya jaringan luas di dunia internasional, di Amerika, di Cina, dan di beberapa negara lain. Saya tahu jejak beliau punya banyak rekan, punya banyak teman, karena beliau juga seorang pengusaha sukses ya. Justru itu yang lebih banyak membawa kawan-kawan yang punya uang dari luar datang ke Indonesia. Kalau yang saya lihat Bahlil, ya saya belum melihat ya ada sebuah berita bahwa BKPM kemudian mampu membawa investor A ke Indonesia atau investor B ke Indonesia dengan kemampuan BKPM sendiri sebagai pihak yang membawahi investasi sebagai lembaga.
saya justru banyak menemukan Pak Luhut yang melakukan perjanjian dengan negara-negara investor kemudian datang ke Indonesia. Tapi kita melihatnya ini sebuah kerja tim lah ya. Namun demikian apa yang perlu harus kita perhatikan juga penyebab dari tidak tercapainya target investasi ini tidak melulu dari ketidakmampuan atau kekurangmampuan jaringannya Saudara Bahlil sebagai kepala BKPM. Tetapi banyak kendala-kendala lain seperti regulasi. Makanya sekarang tadi malam begitu riuh tentang undang-undang Ciptaker ya, yang dari pandangan-pandangan mini fraksi hanya 2 fraksi tadi malam yang menolak, fraksi Demokrat dan PKS, dan fraksi-fraksi yang lain itu menyetujui untuk kemudian dibawa ke paripurna. Nah di sini kan memang adalah upaya pemerintah untuk menyelesaikan, ini klaim pemerintah ya, upaya pemerintah menyelesaikan hambatan-hambatan yang kemudian kenapa investor-investor asing itu agak susah, agak berat datang ke Indonesia. Karena apa? Di negara lain menawarkan sesuatu syarat yang jauh lebih ringan, jauh lebih mudah. Ya, seperti kepastian berinvestasinya, lokasinya, lahannya, kemudian sistem perburuhan di sana, tenaga kerjanya. Orang-orang yang punya duit ini melihat seperti di negara Vietnam jauh lebih mengasihkan, jauh lebih nyaman bagi mereka daripada di Indonesia. Nah, inilah yang mau kita perbaiki dengan dilakukan oleh pemerintah untuk merancang sebuah undang-undang Ciptaker ini. Tetapi menjadi polemik karena apa? Ada hak-hak buruh yang kemudian dikurangi lah, seperti pesangon saya dengar ya berkurang tadi malam disepakati dari pemerintah sebagian, dari pemerintah, dari pengusahanya sebagian. Nah ini yang harus sebetulnya pemerintah membuat lebih rinci lagi, bahkan harus mau menanggung lebih besar supaya investor ini datang lebih tertarik dan lebih ringan datang ke Indonesia. Kalau soal pesangon, saya pikir pemerintah harus berani lah, atau ada BPJS Ketenagakerjaan. Mestinya itu menjadi dilibatkan untuk menanggung pesangon nanti terhadap pekerja-pekerja apabila di PHK dengan janji sekian lebih besar atau setengah-setengah antara pemerintah dengan pengusaha. Saya pikir ini tidak berat untuk dilakukan, sangat bisa. Tinggal diatur mekanismenya. Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan itu? Ya tentu pemerintah harus berjuang dong bekerja bagaimana menanam juga modal di sana untuk jaminan nantinya. Jangan hanya membebankan kepada pengusaha, apalagi harus mengurangi hak buruh. Ya jangan, buruh ini harus tetap kita lindungi supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Nah bagaimana supaya kita melindungi mereka? Hak yang mereka terima selama ini jangan berkurang, tetapi diambil alih bebannya oleh pemerintah supaya para investor dari luar itu tertarik datang. Nah itu yang pertama. Jadi jangan membebankan beban besar kepada investornya, kita sedikit. Nah investor kan akan memilih negara yang lebih ringan syaratnya. Makanya sekarang kalau kita lihat lari semua ke Vietnam. Bagaimana terakhir dari Cina puluhan perusahaan yang menutup pabriknya di Cina dan kemudian pindah ke Vietnam. Ini kan harus kita evaluasi. Nah, saya melihat pemerintah memang melakukan evaluasi, tetapi pemerintah masih kurang serius. Harusnya pemerintah di sini mampu menjamin kalau saya nih, kita ajak pengusahanya, oke setengah-setengah kita jamin setengah nanti untuk pesangon, kalian setengah. Saya pikir mereka akan berbondong-bondong datang. Kemudian masalah jaminan lahan. Perkara lahan di kita ini kan masalah rumit dari dulu. Sangat-sangat rumit, banyak masalah sekali, dan ini menjadi bottleneck bagaimana perkembangan kita selalu terhambat karena masalah lahan. Nah ini juga kan harus dilakukan oleh pemerintah secara baik dan benar. Di sini tugas BPN harus sangat besar sekali bagaimana membuat sistem supaya tanah ini jangan pula naiknya mendadak tiba-tiba dari 300.000 menjadi sekian juta ketika ada berita di sana akan ada investasi yang datang. Nah ini juga harus diatur regulasinya supaya kebutuhannya untuk berinvestasi bisa dihitung. Karena investasi ini kan dihitung sekian puluh tahun BP supaya kembali modal dan kemudian untung, kan ada hitungannya semua. Jangan pula nanti karena hal-hal harga tanah yang kemudian terus tiba-tiba naik dan investasinya harus tinggi menghambat mereka untuk berinvestasi di sini. Nah ini yang harus diatasi. Nah saya pikir peran Bahlil di sini harus besar. Bagaimana dia harus mampu menjahit koordinasi dengan BPN, dengan pajak, dengan lembaga-lembaga lain. Nah di sini kepiawaian saudara Bahlil dituntut. Bagaimana menyelesaikan ini supaya BKPM ini mampu menarik. Nah, kalau ini regulasinya bisa diatur, bisa dibuat, dijahit, dirancang oleh saudara Bahlil, bagaimana supaya ini bisa sesuai keinginan investor. Karena ini kan kompetisi. Ketika kita tidak mampu memberikan sesuai harapan investor, mereka pergi ke tempat lain.
Ya. Ini ngerinya, sementara negara kita ini belum menjadi negara industri yang menjual. Kita masih sangat bergantung kepada datangnya investasi untuk mampu bertumbuh. Kita punya sumber daya alam saja, kita tidak mampu mengolah sendiri. Ya. Nah ini yang menjadi kelemahan kita, maka dibutuhkan kedatangan investor supaya kita bangkit. Nah investor ini kalau kita tidak memberikan sesuatu kepada mereka yang membuat mereka mudah, mereka juga menguntungkan, tetapi jangan lupa bahwa negara juga harus diuntungkan dan rakyat harus diuntungkan. Nah ini sistem mekanismenya yang harus dibuat. Saya pikir negara harus mampu, apalagi soal lahan. Nah, ini peran para lembaga. Nah, Bahlil harus mampu bicara dengan BPN, bicara dengan Kementerian Keuangan bagaimana supaya ini nantinya jangan karena baru ada isu, oh di sana akan dibangun jalan tol, di sana akan dibangun ini, harga tanah tiba-tiba naik. Nah, ini yang harus mampu dikendalikan. Nah, ini kerja keras yang harus mampu ditelisik dan diselesaikan oleh Bahlil sebagai kepala BKPM untuk membawa investor-investor datang ke Indonesia. Tanpa itu saya pikir kita akan sia-sia berharap investasi dengan sangat besar 800 triliun dan kalau nggak salah ya target pemerintah tahun ini. Saya pikir ini kan tinggal tersisa berapa bulan. Sementara yang dicapai sekarang belum mungkin 50%. Bagaimana memenuhi target itu di target 3 bulan terakhir ini? Saya pikir tidak akan tercapai. Nah, kalau ini mau tercapai, paling tidak di batas komitmen dan perjanjian masih bisa dilakukan. Yang penting tadi bagaimana pemerintah mampu menjamin, terutama hak buruh tidak turun supaya buruh ini juga tidak ribut. Pemerintah harus menjamin. Oke, kita ambil sebagian, pengusaha sebagian, termasuk jaminan lahan, keamanan mereka berinvestasi. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga harus tidak boleh egois juga melakukan apa yang mereka inginkan. Kita harus berpikir secara objektif terkait ini. Jangan sampai ini buruh juga mengancam demo, mengancam mogok. Ini kan kasihan juga kawan-kawan buruh kalau mereka haknya menjadi dikurangi hanya untuk memenuhi keinginan investor. Boleh saja ini keinginan investor kita ingin, tetapi hak buruh jangan berkurang. Pemerintah harus menjamin hak-hak buruh di sini. Itu menurut saya, pendapat saya. Ya, Bang Ferdinand, dari hasil survei itu di indikator politik Indonesianya Pak Burhanuddin Muhtadi, di mana pada semester pertama itu dilakukan survei terhadap pelaku usaha. Nah, itu ada beberapa menteri yang dapat respon positif. Contohnya ada Menteri BUMN Erick Thohir itu 58%. Kemudian sedangkan Pak Bahlil ini hanya mendapat 34,5%. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Bang Ferdinand? Apakah itu lain dengan hasil survei ini? Saya pikir survei itu berkesesuaian dengan fakta ya. Seperti saya bilang tadi bahwa Bahlil ini pertama sebetulnya salah tempat duduk. Harusnya jangan di BKPM. Mestinya beliau ini ditempatkan sebagai Menteri UMKM. Saya tahu kapasitas Bahlil ini kita tidak ragukan di bidang itu. Tetapi kalau di BKPM, saya meragukan kenapa jaringan internasionalnya seperti yang saya sampaikan tadi, di bidang finansial, di teman pengusaha besar yang memang selama ini kerjanya investasi di banyak negara, itu Bahlil tidak punya. Ya, tapi kalau di UMKM, beliau ini saya yakin akan sukses, akan berhasil karena memang beliau adalah pebisnis yang berhasil. Nah, ini salah tempat. Jadi kalau survei menyatakan Bahlil 30% dan Erick Thohir 58%. 58%, saya pikir wajar karena apa? Erick Thohir ini juga terlihat kinerjanya solutif ya terhadap permasalahan BUMN kita. Saya menyaksikan bagaimana beliau terus berupaya memperbaiki BUMN dan mengaturnya sedemikian rupa sampai sekarang rencana-rencananya yang disusun untuk menata BUMN kita ini saya masih apresiasi. Meskipun sekarang ada perbedaan yang timbul juga dari kawan-kawan jaringan aktivis 98, ya saya melihatnya masih dalam batasan kewajaran. Ini tinggal bagaimana diatur. Jadi kalau survei Bang Burhan menyatakan Erick Thohir ini dinilai bagus oleh pengusaha 58% dan Bahlil 30-an persen, saya pikir memang itu ya sesuai fakta ya. Karena apa faktornya? Saya tidak mau menyatakan Bahlil ini buruk, tidak. Dia punya kapasitas, dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan, dia seorang pengusaha sukses, hanya salah tempat duduk. Kalau dia ditaruh di UMKM, saya yakin UMKM, Pak Jokowi tidak akan ngambek kemarin-kemarin, tidak akan ngomel-ngomel di sektor UMKM ini, tapi akan sukses. Tapi di BKPM, beliau kan harus membangun jaringan baru. Tidak mudah mengambil kepercayaan para orang-orang berduit di luar sana. Itu tidak gampang. Jaringan lama, pertemanan lama, segala macam, itu sangat-sangat dibutuhkan, termasuk rekam jejak seseorang yang menjabat di situ. Nah, Bahlil ini kan pengusaha nasional.
Ya, belum selama ini terlihat dia bermain di dunia internasional, jaringannya belum internasional. Disitulah membuat dia kemudian saya lihat sulit untuk membangun jaringan. Maka kenapa jadi Pak Luhut yang banyak membawa investor, karena Pak Luhut ini adalah sosok yang sudah lama punya jaringan. Sejak beliau masih aktif di militer, jaringan internasionalnya sudah bagus sekali, sudah sangat luas. Jadi itulah faktor-faktor yang saya lihat kenapa Pak Luhut yang paling banyak membawa investor ke dalam negeri ya, terlihat seperti SoftBank apa segala macam, baru-baru terakhir juga menandatangani perjanjian dengan Prancis untuk energi baru. Itu karena jaringan ya. Nah, Bahlil belum punya itu yang saya perhatikan. Maka Bahlil ini sebetulnya orang yang punya kualitas, punya kapabilitas, tetapi salah tempat duduk, harusnya ditempatkan di UMKM sehingga Pak Jokowi tidak perlu ngambek kemarin-kemarin seperti yang dilakukannya pada saat rapat kabinet. Ya, berarti lebih kepada posisi yang kurang pas dia, Bang Ferdinand ya. Saya melihatnya begitu. Saya tidak melihat Bahlil ini seorang yang buruk. Ya, saya tidak melihat dia tidak mampu bekerja. Buktinya selama di BKPM meskipun jaringan network internasionalnya kurang, dia masih mampu membangun meskipun tidak seberapa besar. Tetapi dia mampu berupaya dan mencoba mengejar, ya, karena beliau memang bebannya sangat besar di situ. Tetapi karena salah ditempatkan, salah posisi, ya akhirnya jadi terlihat gagal. Tapi kalau saya sampaikan tadi, beliau ditempatkan di UMKM sesuai kemampuannya, memang kapabilitasnya di situ, terbukti dia adalah pengusaha yang sukses, maka saya yakin Kementerian UMKM itu akan baik. Nah, kalau Pak Jokowi nanti berkenan melakukan rotasi dan reshuffle kabinetnya untuk perbaikan ke depan, saya merekomendasikan itu, menyarankan agar Pak Bahlil ditempatkan di Kementerian UMKM. Nah, silakan dicari sosok yang pas, yang punya network internasional untuk kemudian mengepalai BKPM ke depan. Karena ini sangat butuh jaringan internasional, jaringan di dunia perbankan, jaringan di lembaga-lembaga keuangan, jaringan di dunia pengusaha besar-besar di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah sana. Itu tidak mudah sekali mencapai itu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Bahlil, sehingga dia harus memulainya dengan berat sekali. Jadi, ya saya tidak mau menyatakan Bahlil gagal karena buruk, tetapi memang target gagal karena beliau tidak pas di situ. Dia punya kapasitas, kapabilitas, tetapi harusnya di tempat lain seperti yang disampaikan di UMKM. Itu pendapat saya. Baik, itu dia tadi diskusi kami bersama dengan politisi Partai Demokrat, Bang Ferdinand Huta Heian, mengenai kinerja dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, Bahlil Lahadalia. Terima kasih Bang Ferdinand untuk waktu dan kesediaannya bersama dengan Tagar TV. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Siap.